Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kanot Priyananda dari Prodi BGSD dan rekan saya Sylvia Audina dari Prodi BGSD. Kami di sini mau mempresentasikan tentang jurnal yang kita review yang berjudul tentang Kode Kehormatan Pramuka, Perspektif Filsafat Moral dan Sumbangsi Terhadap Pendidikan Karakter. Nama jurnalnya adalah Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Sosial. Selanjutnya ada nomor volume dan halaman. Ada volume 2 nomor 1 halaman 46 sampai 57. Selanjutnya ada tahun terbit yaitu tahun 2021. Nama penulisnya adalah Mursyidul Haq Firmansyah. Tulisan ini secara khusus ingin mengkaji tentang kode etik gerakan pramuka secara filosofis dari sudut pandang filsafat moral. Filsafat moral sendiri adalah upaya untuk mensistematisasikan pengetahuan tentang hakikat moralitas dan apa dari manusia beserta hubungannya dengan baik dan buruk, serta tinjauan filsafat moral menjadi penting dalam mengkaji nilai-nilai yang ada dalam kode etik gerakan kepramukaan dan melihat apakah kode etik gerakan pramuka sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam filsafat moral yang kemudian dijadikan sebagai. Nah, selanjutnya di sini juga ada deduksi teori. Kode etik gerakan pramuka atau kode kehormatan pramuka menjadi konsentrasi utama karena gerakan pramuka di Indonesia menjadi organisasi pendidikan yang memiliki jumlah anggota yang banyak. Kode etik gerakan pramuka atau kode kehormatan pramuka merupakan suatu norma kesadaran mengenai akhlak yang tersimpan dalam hati manusia sebagai konsekuensi dari rasa tahu akan harga diri masing-masing anggota. Selanjutnya ada Graham Theory atau deskripsi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang jelas dan lebih mendalam berdasarkan data, kemudian dianalisa menggunakan teori filsafat moral. Nah, selanjutnya di sini juga ada deduksi teori. Kode etik gerakan pramuka atau kode kehormatan pramuka menjadi konsentrasi utama karena gerakan pramuka di Indonesia menjadi organisasi pendidikan yang memiliki jumlah anggota yang banyak. Kode etik gerakan pramuka atau kode kehormatan pramuka merupakan suatu norma kesadaran mengenai akhlak yang tersimpan dalam hati manusia sebagai konsekuensi dari rasa tahu akan harga diri masing-masing anggota. Selanjutnya ada Graham Theory atau deskripsi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang jelas dan lebih mendalam berdasarkan data, kemudian dianalisa menggunakan teori filsafat moral. Kode kehormatan Dharma Pramuka bagi seorang pramuka disesuaikan dengan golongan usia perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kode kehormatan Dharma Pramuka untuk pramuka satuan siaga berisi dua hal yang disebut Dwi Dharma, yaitu yang pertama, siaga berbakti kepada ayah dan bundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Sedangkan kode kehormatan Dharma Pramuka bagi pramuka satuan penggalang dan penegak berisi 10 hal yang disebut dasa dharma. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, filsafat moral kode kehormatan.
Kode kehormatan pramuka syarat akan nilai-nilai moral yang dapat digunakan sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup. Nilai-nilai moral tersebut disampaikan secara eksplisit dengan informasi dengan unsur gramatikal yang jelas, yaitu hak dan kewajiban, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, keberanian, moral, kerendahan hati, dan kesetiaan. Filsafat moral menekankan pentingnya kesempurnaan untuk hidup yang baik. Pemikiran-pemikiran dari filsafat moral mengarahkan manusia bergerak maju menuju dalam suatu hal yang sempurna. Nilai moral dalam kode kehormatan pramuka merupakan kristalisasi nilai-nilai hidup yang diambil dari nilai-nilai dalam hidup bermasyarakat. Nilai normal hak dan kewajiban, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan sikap rendah dapat menjadi norma yang universal sehingga dapat acuan norma bagi manusia secara umum. Sumbangsih bagi pendidikan karakter adalah memperkaya nilai-nilai karakter dalam membentuk pendidikan karakter yang ideal. Selanjutnya yaitu sumbangan terhadap pengembangan jurnal yang kita review, yaitu berdasarkan hasil review jurnal yang telah kami peroleh, maka terdapat saran yang dapat kami sampaikan, yaitu penulis hendaknya tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang dan gunakanlah bahasa atau kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Oke, sekian review jurnal dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.